Pertama adalah al-ula pertama, ini bukan untuk para bapak, untuk saya sendiri Pak. Lama saya nggak baca ini. Itulah manfaatnya kalau ada tugas untuk mengajar, sebetulnya belajar. Itu akhirnya buka-buka lagi buku kitab yang lama nggak dipegang, kitab kecil teman-teman. Termasuk Madarijus Salikin, Minhajul Abidin, Ihya Ulumuddin, kita buka lagi Pak. Padahal kita ngajikan cuma 15-20 menit, tapi beberapa kitab kita buka lagi. Termasuk kitab ini, kitab kecil Pak. Ini sedang lah kalau ini ya. Barang siapa yang ingin menjaga ilmunya dan bisa mengamalkanlah, harus mengamalkan 5 hal. Pertama, sholatul lail walau ataini. Pertama, sholat malam meskipun 2 rakaat. Sebab itu makomnya ijabah, pekerjaan orang soleh. Wasaniyatu yang kedua, dawamul wudu, senantiasa punya wudu. Orang yang meninggal dalam keadaan punya wudu, fahum minasyuhada, termasuk orang yang mati syahid. Sebab meninggal dalam keadaan ibadah. Berat memang Pak, apalagi musim dingin Pak ya, musim hujan. Apalagi maaf cakap, nauzubillah, penyakit diabetes mellitus itu pasti sering kencing itu. Orang yang sepuh sudah uzur pasti berat itu. Mau tidur wudu, mau makan wudu, mau tidur wudu, meninggal Allah wafatkan sul khatimah. Orang yang makan wudu dahulu, Allah berikan keberkahan yang dikonsumsinya, Allah berikan kemudahan untuk mencari rezeki yang halal. Jadi dawamul wudu Pak, setiap batal wudu lagi. Kecuali perempuan yang haid dan nifas tak boleh berwudu. Sebab di antara syarat wudu itu yaitu harus suci dari hadas besar. Jadi dari haid dan nifas yang dimaksud. Harus suci dari hadas, dari nifas dan juga dari haid. Suci dulu dah haid, suci dulu nifas, baru bisa berwudu. Yang ketiga, at-taqwa fi sirri wal alaniyah, bertakwa ketika menyendiri dan ketika bergaul dengan orang lain. Yang keempat, ayyakula litaqwa wala lisyahwat, mengkonsumsi apapun, makanan, minuman, kendaraan yang kita pakai, pakaian yang kita pakai, perhiasan, tujuannya adalah untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal khamisu, yang terakhir adalah asyiwak, sikat gigi. Jadi 5 syarat ini ijtihad ulama tentunya untuk bisa menjaga ilmu dan mengamalkannya. Pertama, supaya adalah sholat malam meskipun 2 rakaat. Amalkan Pak ya, kita pun berusaha untuk mengamalkannya. Yang kedua adalah dawamul wudu, senantiasa punya wudu. Kecuali perempuan yang haid nifas tak boleh berwudu sebab tak sah. Yang ketiga, takwa ketika menyendiri dan ketika bergaul dengan orang lain. Yang keempat, mengkonsumsi makanan, minuman, apa saja yang kita gunakan ditakwa untuk ketakutan kepada Allah, ketaatan kepada Allah, dari syahwat, bukan hanya mengumbar nafsu. Makanya saya bilang ke istri, ke anak-anak, tak boleh kita mengkoleksi barang-barang yang tidak kita butuhkan, apalagi barang-barang mewah. Kita pun menggunakan, membeli apa saja yang kita gunakan sesuai kebutuhan kita dan sesuai dengan kemampuan kita. Sebab tanda syukur kepada Allah diantaranya adalah menggunakan karunia Allah itu sesuai dengan kemampuan kita, tujuan untuk ibadah. Maksud sesuai kemampuan kita adalah kalau kita tentu tidak israf, tidak berlebihan. Ketika kita punya penghasilan, sanggup beli baju untuk sholat 1 juta, beli yang 1 juta. Ketika kita punya kemampuan beli kendaraan motor yang bagus, beli kendaraan yang bagus, motor atau mobil, tapi tak berlebihan, tak berlebihan. Ini sampai baju beli ratusan juta, miliaran, berat itu. Berderet motor, berderet mobil, digunakan hanya 1 atau 2, berat itu hisabnya. Itu termasuk mubazir, sebab banyak saudara kita yang kekurangan. Karenanya di antara tanda syukur kepada Allah adalah memperlihatkan kepada Allah itu bukti nikmatnya, menggunakan nikmat Allah untuk ibadah yang layak sesuai dengan kemampuan kita, tetapi tidak berlebihan. Sahut ke beli motor roda 2 merek anu, belilah. Roda 4 merek anu, berilah. Tetapi sesuai dengan kebutuhan. Sebab satu hari saya diundang satu jamaah, mobilnya berapa? 6 Pak. Anaknya berapa? 4. Ternyata memang butuh. Suaminya kerja di berangkat pagi-pagi, istrinya berangkat ke berangkat, anaknya 4 masing-masing ke arahnya, masih satu rumah. Boleh, itu wajar dan kebutuhan. Tapi seseorang punya mobil lebih dari kebutuhan, itu hukumnya haram.
Haram Pak, meskipun duit sendiri, kan itu amanah dari Allah. Bukan milik dia sendiri, tapi amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir adalah al-khamisah as-siwak, sikat gigi atau membersihkan mulut kita. Itu amanat dari para wali, aulia Allah, supaya kita dapat ilmu yang bermanfaat, supaya kita diamaskan oleh Allah, orang yang berilmu dan mengamalkannya. Insyaallah kita teruskan Pak nanti. Untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, syarat apa saja? Kalau barusan kita ambil dari kitab Nasul Ibad, diambil kitab dari Durratun Nasihin, dan sebagian di beberapa tafsir. Besok kita akan ambil dari kitab Ihya Ulumuddin dan kitab Ta'lim Muta'alim, insyaallah, tentang etika cara belajar supaya dapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, amin ya Allah ya rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina kama rabbayana saghira. Faqfil muslimin subhat alaihi min amat Allah mashfi maradona. Ya Allah, sembuhkanlah orang sakit di antara keluarga besar kami ya Allah. Warham mautana, sayangilah orang sudah wafat di antara keluarga besar kami ya Allah. Waqti hajatina, penuhilah hajat kami, kebutuhan kami ya Allah, karena Engkau sayang kepada kami. Bangsun al-qamil kafin fasikin wa zulimin. Lindungilah kami, jagalah kami dari kejahatan makhlukmu, dari jin dan manusia. Warzuqna rizqan halal mubarakan wasi'an fi bila kadin wa ta'bin walau darun masyaqqatin innaka antar razaqul wahhab. Kau naikkanlah kepada kami rezeki yang berkah luas ya Allah di dalamnya, untuk ibadah kepadamu tanpa susah payah, tanpa menimbulkan bahaya di dalam mencari rezekimu ya Allah. Berikanlah kemudahan, ketenangan, kebahagiaan dalam mencari rezekimu ya Allah. Warzuqna fahman nabiyyin wa ibdan ilha wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli Islam wa Islam muslimin wa akhdhul kufar syarikahum wa sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.